Assalamualaikum teman semua di mana berada, kaitannya untuk mitra BioEsa di bawah jaringan ya saya dan Pak Ustadz Fatoni ya. Teman semua, malam ini saya sama Pak Ustadz Fatoni mau mengunjungi ya yang kemarin sudah fix banget, dananya sudah ada ya dari Pak Hadi ya. Insya Allah malam ini dia udah real closing paket drone 5 juta ya. Kita hari ini mau mendatangin mereka kembali, mau ada tambahan berapa teman semua ya, mudah-mudahan malam ini deal jadi 10 bronze ya, 10 juta, luar biasa teman semua ya. Luar biasa. Luar biasa. Lanjut Pak, silakan. Nah, kemudian lanjut dulu silakan. Sedikit lagi ya. Nanti setelahnya ini kita langsung mau manuver ke stokis ya, insya Allah ada beberapa mitra dari Pak Ustadz Bastoni dia mau stokis ya. Ya, kita mau datang, mau direct selling ke mereka, ya mau selling, mau follow up ya. Mudah-mudahan malam ini juga dia deal untuk clear sebagai stokis ya, rencana yang 50 juta ya, teman semua ya. Ayo teman semua ya, kalau hari ini kita bergerak, kita antusias, kita jalan ya, maka rezeki itu berkah berkelimpahan selalu menghantui kita teman semuanya. Silakan ya Pak Ustadz ya. Ya, sambut langsung, luar biasa. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah jawaban daripada usaha-usaha yang senantiasa setiap saat kita jalani ya, bergerak terus ya, jadi yang namanya hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu betul, memang inilah yang kita rasakan. Jadi kita juga minta saran dari teman-teman sekalian, ini gimana nih Pak, semacam seperti ini, sarannya harus bagaimana, kita baik kita bantu sarannya bagaimana ya. Jadi orang yang beli produk dia tidak mau dimintai data, tidak mau dimintai data. Jadi kita sedang bingung ini, kalau kita masukkan sistem kan itu bagus ya, adalah keadilan dan nanti kedepannya itu tidak terjadi konflik, tidak terjadi masalah. Khawatirnya nanti ketika itu booming, banyak berkembang, kemudian ada reward yang keluar, itu akan jadi permasalahan seperti itu. Nanti akan ditanyakan, oh kok itu gara-gara saya itu akan dulu ketika sukses itu jalannya saya, atau itu dia sukses karena saya. Nah, jadi menghindari hal-hal semacam itu. Itu bagaimana? Sedangkan mereka tidak mau dimintai data. Ada yang bilang itu salah mereka nanti, ada yang bilang juga itu buat saya aja datanya, saya aja, ada yang macam-macam gitu. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, nanti silahkan minta saran-saran dari teman-teman semuanya. Kita harus bagaimana untuk menghadapi klien kita atau calon mitra kita yang mereka tidak mau dimintai data. Saya udah coba sarankan untuk data istrinya, data anaknya, tapi tetap aja yang menjadi alasan tidak mau dimintai data itu sebetulnya itu tidak memberikan alasan, hanya mereka tidak mau dimintai data. Saya tambahin ya Pak Ustadz ya, sebenarnya gini ya, sebenarnya untuk data mereka itu fleksibel ya, artinya kita diberi garis nyaman aja bagi mereka. Kalau mereka tidak menyerahin data tidak masalah, artinya kita bikin janji saja, nanti ketika BioS1 booming di bawah jaringan Bapak, ya Bapak harus menerima gitu ya. Karena waktu itu kan saya sudah semaksimal mungkin minta data terhadap Bapak ya. Sebenarnya itu tidak jadi masalah ya. Yang penting hari ini kita banyak closing lah Pak. Banyak closing sebanyak-banyaknya gitu ya. Itu saran dari Pak Ri. Jadi gitu ya. Iya, gitu aja. Tapi khawatirnya kan ke depannya itu, maksudnya ke depan itu akan terjadi timbul itu saya nggak dapat apa-apa, itu dia sekarang udah. Untuk menghindari hal-hal itu semacam untuk kedepannya itu gimana? Gimana? Kalau ini dari Pak Dul gimana jawabannya? Ya sebenarnya kan gini ya, kan dari awal dia bicara kan dia tidak menyerahkan data ya. Nanti suatu ketika ketika mereka tuh bergulung di bawahnya dan banyak mencapai reward, ya nanti ya tinggal kembali bilang aja, waktu itu kan ketika Bapak dipintain, Bapak nggak mau ngasih data, kan saya pernah bilang nanti akan terjadi gulungan di bawah Bapak. Itu artinya simulasinya gimana kan itu. Nanti kita seperti itu aja bilang Pak. Ya perlu ya kita memang tidak mudah hal semacam itu ya. Harus kita pikirkan dari awal, karena masalah uangnya itu nggak ada saudara, jangankan orang lain, keluarga aja seperti itu. Artinya berikan pemahaman bahwa nanti tatkala pencapaian
terjadi penggulungan, terjadi perkembangan yang bagus di bawah itu kan ini kan bersistem gitu kan. Tapi itu juga udah pernah saya coba, Pak. Saya kasih pemahaman bahwa nanti akan ketika berkembang nanti Bapak dapat reward nanti ketika ada reward keluar Bapak nggak akan dapat. Tapi jawabannya selalu apa? Nggak apa-apa, sampean sukses saya udah senang. Luar biasa sekali memang. Cuman ya kita nggak enak gitu loh, nggak enak hati ketika nanti di atas namakan RO kita atau apa kan, jadi keadilan kurang. Jadi semacam kayak Pak Abdullah itu nanti nggak dapat ketika jadi RO, nanti kan saya yang dapat kan? Iya. Bapak dapat juga? Ya kalau Bapak RO ya saya dapat juga. Oh dapat juga gitu. Ya nggak tahu lah gimana. Pokoknya hal-hal semacam itu saya minta saran-saran juga masukan dari teman-teman sekalian supaya buah pikir itu dan informasi seperti ini kan nanti menjadi pembahasan setiap di tim-tim atau grup-grup yang lain. Oleh karena itu ini perlu saya berikan bikin video semacam ini supaya menjadi topik materi untuk bahan musyawarah diskusi. Mungkin juga terjadi di antara teman-teman yang lain juga. Baik, silahkan nanti langsung komentar di kolom komentar saja. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Go Diamond. Salam BioESA, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan masalah orang yang tidak mau dimintai data itu gini, di saat nanti berkembang ya, jaringan berkembang, reward kan keluar. Reward keluar itu nanti larinya ke perusahaan, bukan ke saya. Saya dapat reward dari hasil ya, dari jumlah yang saya peroleh, tetapi dari orang tadi yang calon mitra yang sebetulnya tadi tidak mau dimintai data itu harusnya dia juga dapat reward, nggak dapat reward gitu, karena ini kan usaha atau bisnis bersistem. Jadi kalau nggak ngasih KTP ya nggak dapat gitu kan, sayang sekali gitu loh maksudnya. Nggak tahu kenapa dimintai data nggak mau ngeluarin itu, apa masih takut atau masih apa. Sebetulnya nggak usah ragu karena ini kan negara kita sudah lengkap. Kemudian sebetulnya kita juga bingung sih, kita udah coba jelaskan berkali-kali tapi tetap aja nggak mau ngasih data gitu. Jadi gimana nih Pak Dut? Ya jadi solusinya ya bagi mereka yang tidak ngasih data ya tidak masalah gitu. Artinya pokoknya jadi mereka tuh kita bikin nyaman aja gitu, maunya gimana gitu. Yang penting intinya kan ada omset dari dia gitu ya. Ya jadi intinya seperti itu. Ya misalkan mereka tidak ngasih data ya datanya siapa, anaknya dan sebagainya gitu. Jadi karena untuk mendapatkan bonus itu kan tanpa mengurangi hak saya gitu, hak dia pun tanpa dikurangin juga gitu. Jadi dengan sistem yang ada gitu ya, kita maksimalkan dari rekeningnya siapa lah gitu. Jadi endingnya biar bonus itu tertransfer dari rekening dia, seperti itu Pak. Itu sebenarnya mah mudah sih ya, artinya tidak berbelit-belit ya, gampang lah gitu. Artinya sistem keadilan itu supaya tidak kan harus ada sistem adil gitu. Kita dapat semua yang ada di dapat, tapi beliaunya juga yang perantara, bahasanya itu perantara suksesnya beliau itu. Bahkan orang-orang yang tidak punya uang pun ya pengen sekali upgrade dan pengen sekali ikut sistem. Sedangkan ini orang yang sudah berkesempatan punya sistem tapi malah tidak memberikan data-datanya. Iya, itulah kehebatan BioESA ya. Jadi artinya orang yang tidak menyerahkan data aja dia termotivasi dengan bisnisnya, dengan produknya itu temannya. Jadi kita bisnisnya ada kelebihan beda dengan di luaran sana ya, ataupun produk sana ya. Ini mereka tuh sangat termotivasi sama produk knowledge-nya, dengan komposisi produknya yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu, pokoknya ada satu nilai lebih lah di BioESA gitu. Oke, ya kita langsung saja untuk yang saran masukannya, silakan dari pemikiran-pemikiran teman-teman semua ya. Mungkin ada
buah pikir yang lain, silakan nanti langsung di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaitannya dengan calon mitra atau yang membeli produk tapi tidak menyerahkan data-datanya, itu hanya belanja-belanja, kemudian ternyata berkembang di bawahnya, itu berkembang. Di bawahnya berkembang tapi perantara beliau gitu. Otomatis suatu saat itu namanya jasa atau ini. Itu kita sulitnya itu ketika ya nanti kan kalau kamu sukses nanti kamu ngerti sendiri, bukan seperti itu, karena ini bersistem. Ketika saya sukses kemudian nanti beliau tahu saya sukses, itu perantara saya nanti suksesnya. Akhirnya kan ada beban gitu, ada beban kita. Sedangkan kalau masuk sistem itu udah otomatis, reward itu dari perusahaan ngasih. Tapi kalau nggak ikut sistem hanya akan mengharapkan dari hasil kesuksesan saya gitu. Nah, itu akan membebani saya sebetulnya. Jadi beban yang seharusnya reward itu diberikan oleh perusahaan itu jadi mengharapnya ke saya. Jadi sistem keadilannya di situ bukan masalah nanti wah pelit. Nanti jadi timbul seperti itu. Wah, pelit dia udah sukses, dia nggak ngasih saya. Padahal gitu, kalau mau ngasih sistem, mau ngasih data dan dimasukkan ke sistem, itu udah pasti dapat dari perusahaan, udah dapat gitu. Jadi nggak melibatkan orang lain, nggak menjadi beban untuk orang lain, bahasanya gitu. Memang itu sedikit agak ribet sedikit sebetulnya ya. Dibikin mudah jadi mudah, dibikin ribet jadi ribet. Masalahnya yang penting apa? Jangan sampai mitra itu tidak ngasih data kalau memang potensinya besar. Dan saya alami sendiri, inilah potensi mitra, calon mitra saya ini potensinya besar, berpeluang untuk berkembang itu. Tapi untuk mendapatkan datanya itu saya masih terkendala ini. Mohon saran masukannya silakan dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Jadi nggak keangkat di jalan lagi, biasalah kalau sore berkelana seperti ini.